Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang bank syariah. Nah, pasti teman-teman sekalian selalu bertanya-tanya, apa sih bank syariah itu? Nah, sesuai dengan penjelasan di atas, bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam dan tata cara beroperasinya yang mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Quran dan Hadis. Nah, adapun yang dimaksud dengan beroperasi sesuai dengan ketentuan syariat Islam adalah bank yang beroperasi sesuai dengan syariat dan ketentuan-ketentuan Islam, yang mana menyangkut dalam tata cara bermuamalah, di mana bermuamalah haruslah dijauhi praktek-praktek yang dikhawatirkan akan mengandung unsur riba dengan memodifikasi kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa sih perbandingan antara bank syariah dengan bank konvensional. Yang pertama yaitu sistem operasional, di mana dalam bank syariah sistem operasionalnya tentu saja menjalankan ketentuan-ketentuan berdasarkan syariat Islam. Nah, prinsip yang didasarkan dalam bank syariah yaitu mengacu kepada lembaga yang berwenang, yaitu Fatwa DSN MUI. Sedangkan bank konvensional sistem operasionalnya tidak mengikuti kepada sistem operasional bank syariah, melainkan hanya mengikuti ketentuan berdasarkan undang-undang. Nah, yang kedua yaitu pembagian bunga atau keuntungan. Nah, di mana dalam bank konvensional sistem pembagian bunga atau keuntungannya itu berbasis bunga, sedangkan bank syariah tidak menerapkan sistem bunga, melainkan menerapkan sistem untung dan rugi, di mana keuntungan dan kerugian akan ditanggung bersama atau kolektif. Nah, selanjutnya yaitu akad produk, di mana bank syariah akad transaksinya harus benar-benar sesuai dengan prinsip syariat Islam dan harus memenuhi aturan hukum positif. Nah, sedangkan bank konvensional hanya mengikuti ketentuan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu lembaga pengawas, di mana bank syariah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah atau DPS, sedangkan bank konvensional tidak ada keharusan. Nah, DPS ini wajib dibentuk oleh bank syariah dan bank konvensional melalui dengan memiliki UUS. Di sini Dewan Pengawas Syariah berperan memberikan nasihat dan saran kepada direksi dan bertugas mengawasi segala kegiatan agar sesuai dengan prinsip syariah menjadi pedoman. Nah, yang terakhir yaitu perbandingan antara kedua bank ini ialah penyelesaian sengketa, di mana apabila terjadi sengketa dalam bank syariah maka akan diselesaikan di pengadilan agama. Nah, sedangkan bank konvensional apabila terjadi sengketa maka penyelesaiannya di pengadilan negeri. Kerjasama antara kedua belah pihak atau lebih dengan pembagian laba dan kerugian berdasarkan presentasi dana yang digunakan untuk berusaha. Nah, yang ketiga mujaroah, yaitu kerjasama dalam mengelola lahan atau tanah kepada orang lain dengan pembagian imbalan bagi pemilik lahan dan pengelola lahan sesuai dengan kesepakatan. Nah, yang terakhir yaitu musakoh. Musakoh adalah kerjasama dalam mengelola kebun atau tanaman dengan pembagian sesuai dengan akad antara pemilik kebun dan pengelola kebun.
Nah, yang kedua produk simpanan. Adapun dari bentuk dari produk simpanan dari bank syariah yaitu yang pertama wadiah, yaitu titipan di mana nasabah dapat menitipkan barang atau uang dengan ketentuan terdapat biaya jasa titipan dari bank syariah sebagai pengelola titipan. Nah, yang kedua mudharabah, yaitu simpanan dana yang dapat digunakan oleh bank untuk modal usaha dengan imbalan bagi hasil yang telah disepakati antara nasabah dengan bank, seperti produk simpanan di bank konvensional yang dapat digunakan bank untuk memberikan modal usaha kepada debitur. Nah, yang terakhir yaitu produk jasa. Nah, bentuk dari produk jasa dari bank syariah yaitu yang pertama wakalah. Wakalah adalah nasabah memberikan kekuasaan kepada bank untuk melakukan pengelolaan keuangan seperti transfer, pembukuan, dan sebagainya. Atas usaha yang dilakukan oleh bank tersebut akan mendapatkan komisi dari nasabah. Nah, yang kedua hawalah. Hawalah adalah pengalihan utang kepada orang lain dengan maksud menolong. Yaitu pengalihan utang ini tetap harus berdasarkan kerelaan dari kreditur melalui debitur. Yang ketiga arwahan. Arwahan adalah menahan aset debitur dengan imbalan pinjaman dana atau modal dari kreditur. Isi istilah sederhana adalah penggadaian barang. Yang terakhir yaitu alqad adalah penyaluran dana dengan maksud menolong. Nasabah wajib mengembalikan pokok pinjaman sesuai dengan akad nasabah boleh melebihkan jumlah pembayaran dari pokok sebenarnya